Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen Edi MPDI dan yang terhormat kepada sahabat Sifa yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hadirin sahabat Sifa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada kesempatan malam ini saya akan membahas sedikit tentang periode Islam. Adapun periode Islam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada periode modern atau Yang pertama itu ada periode klasik. Kemudian yang kedua ada periode pertengahan dan yang ketiga ada periode modern. Yang kali ini kami bahas ini adalah periode klasik. Jadi periode klasik ini terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Adapun terbagi menjadi dua masa. Yang pertama itu ada kemajuan Islam yang terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Kemudian masa yang kedua yaitu ada masa disintegrasi yang terjadi pada tahun 100 Masehi sampai 1250 Masehi. Untuk mempersingkat, maka kami akan menjelaskan masa kemajuan Islam. Yang mana masa kemajuan Islam ini terbagi menjadi ada tiga. Yang pertama ada namanya masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian Bani Umayyah dan yang ketiga itu adalah Bani Abbasiyah. Kemudian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Terjadinya Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpinnya yang memimpin yang menjabat menjadi Khulafaur Rasyidin atau menjadi khalifah yaitu ada 4 orang. Yang pertama itu adalah Abu Bakar, yang menjabat dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Kemudian selama menjabat Abu Bakar ini banyak sekali tragedi-tragedi ataupun hal-hal yang terjadi ketika masa itu. Di antaranya itu yang pertama itu adalah menyelesaikan perang Riddah. Bagaimana sahabat Abu Bakar ini dan pengikutnya pada itu para kaum muslimin itu memenangi sebuah perang itu namanya perang Riddah. Kemudian sahabat Abu Bakar juga ditandai dengan menguasai Al-Hirah. Ini adalah tanda-tanda daripada kekhalifahan Abu Bakar. Kemudian Khalifah Umar, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang menjabat sebagai khalifah dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Jadi Khalifah Umar ini adalah khalifah kedua yang dinobatkan menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Adapun tanda-tanda atau tragedi yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu salah satunya itu adalah menguasai kota Damaskus. Bagaimana kaum muslimin ini mampu menguasai daripada kota Damaskus. Kemudian itu adalah mengalahkan Bizantium dan Alexandria. Masya Allah. Inilah tanda-tanda atau kejadian yang dialami atau yang dialami oleh Khalifahan Umar bin Khattab. Kemudian khalifah yang ketiga yaitu adalah Utsman bin Affan, yang menjabat dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Adapun ditandai dengan terjadinya yaitu menguasai Tripoli dan Kiprus.
Untuk mempersingkat waktu, khalifah yang keempat ini adalah Ali bin Abi Thalib, mana menjabat daripada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi, yang ditandai dengan mendapat tantangan dari pihak Utsman, terutama Muawiyah dalam Khawarij. Yang mana pada masa ini terjadilah perang, namanya perang Siffin, daripada kelompok Utsman dan kelompok Ali, yang mana mereka ini saling bertentangan. Karena kelompok Utsman ini meminta agar diselesaikan dulu permasalahan daripada Utsman, pembunuhan Utsman. Mungkin cukup sekian daripada Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita beranjak ke yang selanjutnya, masa selanjutnya itu adalah Bani Umayyah. Yang mana Bani Umayyah ini ditandai dengan ketiga pemimpin. Masa Bani Umayyah ini ditandai dengan 3 pemimpin. Yang pertama itu adalah Al-Muawiyah bin Abdus Sufyan, yang menjabat daripada tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu ada Abdul Al-Maliki ibni Marwan, yang menjabat dari tahun 680 Masehi sampai 705 Masehi. Kemudian yang terakhir itu adalah Yang terakhir itu adalah Hisham ibn Abdul Malik, yang menjabat daripada tahun 724 Masehi sampai 743 Masehi. Kemudian masa yang ketiga yaitu adalah masa Bani Abbasiyah. Daripada Bani Abbasiyah ini ada 7 pemimpin atau 7 tragedi yang terjadi daripada Bani Abbasiyah. Yang pertama itu adalah Al-Masyur, yang menjabat daripada tahun 754 Masehi sampai 775 Masehi. Kemudian beliau ini bisa pembina Bani Abbas, jabat menjadi pembina Bani Abbas. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Al-Mahdi, yang menjabat dari 775 Masehi sampai 785 Masehi, yang dalam selama menjabat ini beliau ini meningkatkan perekonomian, mampu meningkatkan perekonomian. Kemudian yang ketiga yakni ada Harun ar-Rasyid, yang menjabat dari tahun 785 sampai 809 Masehi, yang beliau ini dikenal dengan raja besar pada masanya. Kemudian yang keempat yaitu adalah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun, yang mana beliau ini menjabat dari 813 Masehi sampai 833 Masehi. Yang mana beliau ini adalah penganut daripada golongan Mu'tazilah. Kemudian yang kelima yaitu ada Al-Mu'tasim, yang mana beliau ini menjabat dari tahun 833 Masehi sampai 842 Masehi. Yang mana beliau ini mendatangkan orang-orang Turki untuk menjadikan tentaranya pada masa Al-Mu'tasim. Kemudian yang keenam yaitu ada Al-Mutawakkil, yang menjabat dari tahun 847 sampai 861 Masehi. Yang mana beliau ini merupakan khalifah besar terakhir dari dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketujuh yaitu ada Al-Mu'tasim dari tahun 1242 sampai 1238 Masehi, yang pada masa itu di Baghdad, Baghdad dihancurkan oleh Hulagu di tahun 1258 Masehi. Ini daripada penjelasan daripada kemajuan Islam, masa kemajuan Islam yang ditandai dengan adanya Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan ada Bani Abbasiyah. Kemudian kita bahas selanjutnya itu ada dinasti disintegrasi, masa disintegrasi. Jadi
tahun 100 Masehi sampai 1250 Masehi. Jadi desintegrasi dalam politik sudah terjadi dari zaman Bani Umayyah dan memuncak pada zaman Bani Abbasiyah, dan muncullah dinasti seperti Idris, dinasti Idris yang dipimpin oleh Idris bin Abdullah. Dinasti Idrisi yang dipimpin oleh Idris bin Abdullah, yang menjabat dari tahun 788 Masehi sampai 874 Masehi. Kemudian ada dinasti Aghlabi, yang dipimpin oleh Ibrahim ibni Aghlab, yang menguasai daripada tahun 800 sampai 989 Masehi. Kemudian ada namanya dinasti Hamdani, yang menjabat dari tahun 944 sampai 1003 Masehi. Kemudian ada yang namanya dinasti Tahriri, yang menguasai dari tahun 820 Masehi sampai 872 Masehi. Kemudian dinasti Safari. Dinasti Safari, mereka ini menjabat dari tahun 872 Masehi sampai 900 Masehi. Masya Allah. Kemudian ada peristiwa penentangan golongan Syiah kepada Bani Abbas. Itu terjadi pada tahun 869 Masehi. Dan timbul pemberontakan kaum Zanj, yang terjadi pada tahun 870 sampai 883 Masehi. Kemudian terjadilah gerakan Quronita. Gerakan Quronita ini terjadi pada tahun 874 sampai 930 Masehi oleh Hamdan ibn Qarn. Kemudian selanjutnya yaitu ada gerakan Hasyashin oleh Hasan bin Saben, yang terjadi pada tahun 1092 Masehi, yang disebut juga dengan gerakan ini namanya dengan gerakan Assassin. Kemudian yang terakhir itu adalah gerakan Fitimia. Daripada disintegrasi ini nih, masa disintegrasi, terjadilah masa namanya gerakan yang terakhir itu gerakan Fitimia. Terjadi pada tahun 969 Masehi sampai 1171 Masehi oleh Juhair al-Sikili yang menguasai Fulsat di Mesir. Masya Allah. Telah kita dengarkan bahwasannya penjelasan penjelasan ringkas daripada periode klasik yang terjadi pada zaman Islam atau pada kekuasaan Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.